Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kalau sebelumnya kita sudah berfokus pada STAN dan sekolah kedinasan, kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal CPNS. Apa saja? Ini dia. Nomor 1. Mau jadi PNS, tapi masih bingung dengan soal-soal ujian masuknya? Persaingan yang semakin ketat dan tahapan seleksi yang semakin sulit membuat Anda frustasi. Santai aja, Bimbel Newton 6 CPNS hadir menawarkan solusi bagi Anda untuk menghadapi soal ujian seleksi CPNS dengan cara yang simpel dan mudah. Sekarang, saatnya Anda yang menjadi PNS. Kunjungi www.bimbelcpns.net dan daftar sekarang juga. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor A 20 Tahun 2003, B 21 Tahun 2003, C 22 Tahun 2003, D 21 Tahun 2004, atau E 22 Tahun 2004. Jawaban yang tepat adalah E 22 Tahun 2004. Ini dia pembahasannya. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selanjutnya, nomor 2. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas karena hukum administrasi negara adalah A. Peraturan pelanggaran aparat penegak hukum, B. Peraturan mengenai tata usaha negara, C. Peraturan mengenai tata peraturan perundang, D. Peraturan pemerintah mengenai hak dan kewajiban pegawai, atau E. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Jawaban yang tepat adalah E. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Ini dia pembahasannya. Hukum administrasi negara dalam bahasa Inggris administrative law adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Selanjutnya, nomor 3. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal A 36A, B 36B, C 34 ayat 1, D 33 ayat 1, atau E 33 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah A 36A. Ini dia pembahasannya. Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, nomor 4. Bagian dari UUD 1945 yang disebut preambule adalah bagian A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Aturan peralihan 4 pasal, D. Penjelasan, atau E. Penutup. Menurut kamu jawabannya benar yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. Pembukaan. Ini dia pembahasannya. Preambule merupakan nama lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen. Preambule dibentuk secara sadar dan bukan merupakan warisan budaya. Pancasila yang terdapat dalam preambule merupakan kesadaran masyarakat Nusantara dari masa ke masa yang tumbuh secara alami dalam bentuk peradaban. Mengamandemen preambule sama saja meniadakan kesadaran waktu itu dan sama saja dengan meniadakan Indonesia atau membubarkan negara Indonesia. Pancasila merupakan falsafah bangsa yang sifatnya sudah final, yang tumbuh secara alami sekian lama dalam peradaban masyarakat kepulauan yang plural Indonesia. Selanjutnya, nomor 5. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah monarki. A. Modern, B. Parlementer, C. Konstitusional, D. Absolut, atau E. Monarki. Jawaban yang tepat adalah D. Absolut. Ini dia pembahasannya.
Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syekh, atau kaisar yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh, Prancis masa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal Le État c'est moi, negara adalah saya. Selanjutnya, nomor 6. Jika dilihat dari hukum positif, negara Indonesia berdiri pada tanggal 18 Agustus 95. Pernyataan ini menurut pendapat A. Profesor Soeharto, B. Yusuf Kunto, C. Profesor Dr. B.J. Habibie, D. Insinyur Soekarno, atau E. Dr. Andes Mohatta. Jawaban yang tepat adalah D. Insinyur Soekarno. Ini dia pembahasannya. Orang yang menyatakan bahwa negara Indonesia secara hukum positif berdiri pada tanggal 18 Agustus 95 adalah Insinyur Soekarno. Selanjutnya, nomor 7. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, makna desentralisasi adalah A. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. B. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan. C. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Atau E. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Jawaban yang tepat adalah D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ini dia pembahasannya. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Selanjutnya, nomor 8. Pasal berapa saja dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan saat pengesahan amandemen keempat? A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, dan 33. B. Pasal 12, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, dan 33. C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, dan 34. D. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, dan 35. E. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, dan 37. Menurut kamu, jawaban yang benar yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalian berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah E. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, dan 37. Ini dia pembahasannya. Berdasarkan data Wikipedia menjelaskan bahwa perubahan keempat UUD 1945 adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil sidang tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus, menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal yaitu 1. Bab 2 MPR pasal 2, pasal 6A, pasal 8, 11, 16, 3, bab 4, bab 8, pasal 23B, pasal 23D, 5, pasal 24, 6, bab 9A, 7, pasal 31 dan pasal 32, 8, pasal 32 dan pasal 33, 9, pasal 33, 34, dan 37. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu yang mengalami perubahan adalah pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37. Selanjutnya, nomor 6. Nomor 9. UDRIS mulai tidak diberlakukan lagi di negara kita pada tanggal A. 15 Agustus 1950, B. 20 Agustus 1950, C. 5 Juli 1959, D. 25 Juli 1959, atau E. 10 Agustus 1950. Jawaban yang tepat adalah A. 15 Agustus 1950. Ini dia pembahasannya. Pada April 1950 diadakan konferensi antara RIS, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Tujuannya adalah pembentuk negara kesatuan dan negara Republik Indonesia. Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan. Pada 19 Mei 1950, Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani UUD sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian, PRI secara resmi dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, nomor 10. Pengalaman sila kedua Pancasila dapat dilaksanakan dengan sikap akan tingkah laku yang menggambarkan A. Meminta pertolongan secara koersi. B. Gemar memberikan pertolongan kepada sesama manusia. C. Berani mengutarakan pendapat dengan lantang. D. Berani membela kebenaran dan keadilan. E. Menghormati dan menghargai orang lain. Jawaban yang tepat adalah E. Menghormati dan menghargai orang lain. Ini dia pembahasannya. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi dari sila kedua tampak dalam sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Dengan sikap ini dapat meminimalkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebab masing-masing orang dapat menyadari bahwa kebebasan atau hak yang dimiliki tidaklah tanpa batas, tetapi seharusnya memperhatikan orang lain di sekitarnya. Oke, gimana? Itu tadi 10 soal CPNS. Menarik sekali bukan? Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan dan kamu dapat mengikuti tryout online gratis berupa tryout gratis CPNS atau tryout gratis kedinasan atau tryout gratis lainnya. Terkait informasi bimbel offline atau online, silahkan kunjungi website bimbelcpns.net atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi, atau kamu bisa kunjungi alamat kami di Jalan Sejahtera A23, Pondok Aren, Jalan Timur, Tangerang Selatan. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk kalian voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana?